Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Sebab di dalam menyembah Tuhan, di dalam penyembahan ada kekuatan yang baru. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau menyembah. Kami percaya ada kuasa-Mu. Kami percaya ada pertolongan-Mu Tuhan. Kami tinggikan, oh Yesus, kami sembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, oh Yesus, hanya Yesus yang layak. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru, selalu ada pengharapan baru. Bahkan ketika kami memuji, menyembah Tuhan, ada kuasa, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun yang menjadi kelemahan kami percaya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan berperkara di atas hidup kami. Kami siap menjalani hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mengucap syukur bahwa Tuhan pelihara kita sepanjang malam dan kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, nafas hidup yang sempurna. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau renungan singkat untuk perjalanan kita hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Mazmur 150 ayat 6. Di situ berbicara, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan.
Memuji Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Memuji Tuhan tidak dibatasi oleh anak kecil, orang dewasa, kakek-kakek, oma, opa. Tetap semua kita yang bernafas memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan orang percaya. Kenapa demikian pentingnya? Situasi keadaan hari-hari ini yang semakin sulit membawa kita untuk melihat keadaan dunia hari-hari ini, keadaan pandemi yang tidak pernah berakhir dan belum berakhir, masih terus bercokol di tanah Indonesia. Apa yang harus diperbuat oleh kita sebagai umat percaya? Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus? Pertanyaannya, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita diciptakan Tuhan dengan tujuan memberitakan kemasyuran nama Tuhan. Kemasyuran nama Tuhan itu bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi ada fakta, ada bukti, ada tujuan yang harus kita lakukan, yang harus terpancar dari kehidupan kita. Keadaan sesulit apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita mundur dan tinggalkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Karena hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu sangat-sangat penting sekali agar kita tidak terbawa arus dengan dunia ini. Setiap kita ingin dipakai oleh Tuhan, dan orang yang dipakai oleh Tuhan selalu mendirikan mezbah doa, mezbah pujian. Ada kerinduan dari hati kita yang paling dalam merindukan kehadiran Tuhan. Untuk itu kita mau belajar mengucap syukur, menyadari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Hadirat Tuhan itu sungguh nyata kalau kita sungguh-sungguh menyatukan roh, jiwa, dan tubuh kita, menyatukan hati dan pikiran kita, menyatukan iman kita untuk masuk di dalam areanya Tuhan. Kita akan mendapat merasakan betapa pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna untuk hidup kita. Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah oleh Dia, artinya oleh Kristus Yesus Tuhan, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Korban syukur bukan berbicara masalah uang, harta benda, dan kekayaan yang kita miliki. Tapi korban syukur adalah ucapan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam arti kata, kita tidak pernah berhenti di dalam kita mempermuliakan, memuji nama Tuhan. Tekanan dalam hidup ini semakin berat rasanya untuk menindih kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara kekeluargaan. Tetapi mari pagi hari ini, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sangat menikmati puji-pujian yang dinaikkan oleh umatnya. Tuhan hadir dan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan kita akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Ada terobosan, ada kemenangan, ada keberhasilan, ada kekuatan, ada berkat anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk melewati hari-hari kehidupan kita. Kondisi keadaan hari-hari ini tidak menghambat kegerakan roh kita, jiwa kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Meskipun kita berada di situasi yang sangat sulit hari-hari ini mengelilingi hidup kita, biarlah kita tetap mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah kita tetap mengagungkan Dia sebagai Raja di atas segala raja. Kehadirannya pasti membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Waktu kita bersekutu dengan Dia, lewat pujian, lewat doa, lewat penyembahan, pasti ada mujizat yang terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Pemulihan keluarga pasti terjadi. Dan Tuhan pasti menolong kita dan memberkati kita. Untuk itu, di dalam Mazmur 34 ayat 2 berkata, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, keadaan yang sesulit apapun juga. Sebagai umat Tuhan yang menyadari bahwa hidup ini sangat berarti. Hidup ini perlu ada peningkatan. Hidup ini perlu ada terobosan. Hidup ini pasti ada kemenangan. Puji-pujian kepada Tuhan tetap di dalam mulutku. Itu yang dikatakan Mazmur 34. Tanpa sadar, waktu kita memuji Tuhan, mengucap syukur, menyadari segala yang Tuhan beri kepada kita. Apa yang Tuhan pernah beri kepada kita? Yang terutama saya melihat nafas hidup. Pada waktu kita bangun pagi, kita masih bisa menghela nafas, menarik nafas, yaitu nafas ilahi yang memberikan kita untuk hidup hari ini. Mari kita ubah keadaan yang buruk untuk menjadi yang baik. Kepedihan hati menjadi keadaan yang bersorak-sorai kemenangan dengan kuasa puji-pujian. Masalah dan pencobaan yang silih berganti datang tidak menghambat akan iman percaya kita, tidak menghambat akan cintanya kita kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan Yesus. Untuk itu, kalahkan kesedihan, kalahkan tekanan hidup. Berikan hati dengan ucapan syukur dan kuasa puji-pujian ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sangat singkat, yang kurang daripada sempurna. Tetapi Bapa, hamba tahu Engkau Allah yang menyempurnakan itu semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.